time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andini Rosita Dewi dengan NIM 230803102010 dari Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep risk and return. Sebelumnya di sini udah pada tahu belum apa itu konsep risk and return? Risk and return atau risiko dan keuntungan dalam investasi itu saling berkaitan. Risiko bisa diartikan sebagai ketidakpastian terhadap hasil dari suatu keputusan investasi yang kita buat saat ini. Artinya, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita bisa memperkirakan berdasarkan berbagai faktor yang ada. Sedangkan keuntungan atau return adalah hasil yang diperoleh dari keputusan investasi yang kita ambil. Keuntungan ini bisa diperoleh oleh individu, perusahaan, atau institusi yang melakukan investasi dengan strategi tertentu. Selanjutnya, hubungan risk and return. Yang pertama, hubungan antara risk and return bersifat searah. Artinya, semakin besar keuntungan yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapi. Selanjutnya, jika kita menaruh lebih banyak aset atau dana dalam investasi yang berisiko, maka potensi keuntungannya juga bisa lebih besar. Tetapi, risikonya pun ikut meningkat. Misalnya, investasi dalam deposito memiliki risiko rendah, tetapi keuntungannya juga kecil. Sementara itu, investasi di dalam saham atau kontrak berjangka atau futures memiliki potensi keuntungan lebih tinggi, tetapi dengan risiko yang lebih besar juga. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan atau expected return. Expected return adalah perkiraan keuntungan yang bisa didapatkan dari suatu investasi. Namun, ini masih dalam bentuk perkiraan, sehingga hasil aktualnya bisa saja berbeda dari yang diharapkan. Dalam dunia investasi, pemahaman tentang expected return sangat penting agar investor bisa membuat keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia mereka tanggung. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih bijak. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam investasi. Yang pertama, risiko diversibel atau tidak simetris. Risiko ini hanya berdampak pada perusahaan atau aset tertentu. Biasanya berkaitan dengan faktor internal seperti manajemen perusahaan atau kondisi keuangan suatu bisnis. Risiko ini dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi, yaitu menyebar investasi ke berbagai aset agar tidak tergantung pada satu perusahaan saja. Risiko yang kedua yaitu non-diversibel atau sistematis. Risiko ini mempengaruhi seluruh pasar atau sektor, bukan hanya satu perusahaan. Contohnya adalah krisis ekonomi, perubahan suku bunga, atau inflasi. Karena bersifat menyeluruh, risiko ini tidak bisa dihindari dengan diversifikasi. Investasi. Dalam dunia investasi, risiko bisa datang dari berbagai faktor yang mempengaruhi nilai aset dan keuntungan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa sumber utama risiko yang perlu dipahami oleh investor. Yang pertama, risiko suku bunga. Risiko ini muncul akibat perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral atau institusi keuangan. Jika suku bunga naik, biaya pinjaman meningkat, yang bisa menurunkan laba perusahaan
dan membuat harga saham turun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, investasi berbunga tetap seperti obligasi bisa menjadi kurang menarik dibandingkan saham. Yang kedua, risiko pasar. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi harga di pasar saham, obligasi, atau aset lainnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan sentimen investor. Perubahan mendadak dalam ekonomi global, perang, atau ketidakpastian politik dapat memicu volatilitas pasar yang tinggi. Yang ketiga, risiko inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengurangi daya beli uang. Jika inflasi terlalu tinggi, nilai investasi bisa tergerus karena uang yang diinvestasikan memiliki daya beli lebih rendah di masa depan. Investor biasanya mengatasi risiko ini dengan memilih aset yang nilainya cenderung naik seiring inflasi, seperti saham atau real estate. Yang keempat, risiko bisnis. Risiko ini terkait dengan kondisi internal perusahaan, seperti kesalahan manajemen, penurunan penjualan, atau kegagalan dalam inovasi produk. Jika sebuah perusahaan mengalami masalah serius, harga sahamnya bisa anjlok atau bahkan mengalami kebangkrutan, menyebabkan kerugian bagi investornya. Yang kelima, risiko keuangan. Berhubungan dengan struktur keuangan perusahaan, khususnya utang, perusahaan dengan beban utang tinggi lebih rentan terhadap perubahan suku bunga dan ketidakpastian ekonomi. Jika suatu perusahaan tidak bisa mengelola utangnya dengan baik, ada kemungkinan mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan gagal bayar. Yang keenam, risiko likuiditas. Risiko ini muncul ketika sebuah aset sulit untuk dijual atau dicairkan dengan cepat tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Saham dengan kapitalisasi kecil atau properti bisa memiliki likuiditas rendah. Artinya butuh waktu lama untuk menemukan pembeli dengan harga yang diinginkan. Yang ketujuh, risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berpengaruh pada investasi yang melibatkan mata uang asing. Jika nilai tukar berubah drastis, investor bisa mengalami kerugian saat mengonversi keuntungan mereka ke mata uang lokal. Perusahaan yang melakukan ekspor atau impor juga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar ini. Yang kedelapan, risiko negara atau risiko politik dan regulasi. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi, hukum, dan regulasi yang bisa mempengaruhi dunia usaha dan investasi. Pergantian pemerintahan, kebijakan pajak baru, atau konflik geopolitik dapat menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif pada investasi. Negara dengan kondisi politik yang tidak stabil seringkali memiliki risiko investasi lebih tinggi dibandingkan negara yang ekonominya lebih mapan. Memahami sumber-sumber risiko ini membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak dan mengelola portofolio mereka dengan lebih baik. Beberapa risiko bisa dikurangi melalui strategi seperti diversifikasi, pemilihan aset yang tepat, dan analisa pasar yang cermat. Namun, ada juga risiko yang tidak bisa dihindari dan harus diterima sebagai bagian dari dinamika investasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap investor untuk menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko mereka agar dapat mencapai keuntungan yang optimal. Jadi, dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan seberapa besar risiko yang siap kita hadapi dan seberapa besar keuntungan yang kita inginkan. Terima kasih.